Baik, beberapa bulan yang lalu saya pernah post sebuah video tentang perbaikan sebuah bel pintu wireless yang seperti ini. Dan ternyata teman-teman sekalian masih banyak yang belum paham dan masih bingung karena sulit dijelaskan lewat komentar. Maka saya buatkan video yang kedua, ini juga atas permintaan teman-teman sekalian, secara pelan-pelan. Jadi nanti ini kita pelajari secara pelan-pelan supaya teman-teman lebih paham dan bisa mengerjakannya sendiri. Ini adalah beberapa pertanyaan yang saya kumpulkan dan ini teman-teman sepertinya masih banyak yang bingung. Baik, ada yang bertanya apakah tidak konslet bang, takut terbakar. Kemudian ada juga yang bertanya terus kabel yang bawaan tadi dikemanakan. Kemudian ada juga yang bertanya dia memiliki merek yang sama, kemudian kabel AC-nya putus, kemana harus disambungkan. Oke, itu nanti akan kita jawab satu persatu. Baik, sebelumnya kita mulai dari sini terlebih dahulu. Ini adalah charger handphone yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengecas HP. Jadi prinsipnya ini charger handphone ini dia merubah arus tegangan dari listrik PLN 220 volt AC menjadi sekitar 4,5 atau 5 volt DC. Ingat ya, dari arus AC menjadi arus DC. Nah, pada bel wireless ini yang seperti ini, itu dia juga menggunakan arus AC. Ingat ya, dia menggunakan arus AC. Dia dicolokkan ke listrik PLN. Dicolokannya itu. Jadi dia dicolokkan ke listrik PLN, tapi tidak listrik AC itu langsung digunakan menghidupkan sebuah bel wireless ini ya. Jadi di dalamnya itu dia juga dirubah kembali menjadi arus DC. Jadi tidak langsung 220 volt itu digunakan untuk menghidupkan bel wireless ini. Dia dirubah kembali menjadi arus DC sekitar 4 sampai 5 volt. Jadi ini adalah bentuk mesinnya setelah kita buka. Ingat seperti di awal, ini ada beberapa buah kapasitor dan komponen elektronik lain yang sudah saya lepaskan. Ini awalnya di sini. Jika teman-teman masih memiliki, jika teman-teman sudah buka, silahkan dicek ada komponen ini. Kemudian satu buah elko di bagian kabel yang saya sambungkan ini, seperti ini posisinya. Silahkan dicek kembali. Kemudian ada juga satu buah resistor sebagai penghambat arus listrik atau penghambat tegangan. Itu posisinya di sini. Silakan dicek kembali, kita pelan-pelan saja. Jadi posisinya seperti ini untuk resistornya itu. Jadi dan ini adalah kapasitornya sebagai penyimpan tegangan sementara. Posisinya di sini. Silakan dicek kembali dan elko-nya itu tepat berada di kabel yang saya sambungkan ini. Nah, 3 buah komponen ini bekerja untuk penstabil sekaligus sebagai penurun tegangan. Ingat ya, dia penstabil sekaligus untuk penurun tegangan. Jadi dia menggunakan sistem elko atau menggunakan sistem kapasitor milar yang merah ini untuk menurunkan tegangan. Jadi tegangan dari listrik PLN itu disimpan sementara di elko, di kapasitor milar ini yang merah ini. Nah, yang saya lepaskan ini. Jadi disimpan sementara di situ, selanjutnya dia didistribusikan ke rangkaian. Dia menggunakan kapasitor milar ini sebagai penurun tegangan. Dia tidak menggunakan trapo. Jadi inilah kelemahannya dari bel wireless ini. Dia tidak menggunakan trapo. Dia hanya menggunakan kapasitor milar tersebut. Sehingganya karena tegangan listrik PLN itu cukup tinggi, dia tidak mampu bertahan lama. Inilah yang menyebabkan kenapa baru beli sekitar 2 bulan itu sudah rusak. Oke, kita lanjut ke kabel colokan yang ke arah PLN. Jadi ini adalah 2 buah kabel colokan yang ke PLN. Ini kabel ini dia dikasih warna sama. Ini kebetulan warnanya biru-biru.
Ini untuk listrik PLN 220 volt, ini satu buah kabelnya. Ini kebalik tidak apa-apa. Jadi misalnya salah pasang. Di sini kan ada dua terminal ya. Ada positif dan negatif. Jadi nanti kabel yang dari PLN itu terhubung ke bagian sini satu, kemudian bagian yang ke atas itu satu. Bagian ke atas. Nah, itu kalau misalnya putus, tidak tahu nyambungnya kemana, itu tidak terbalik tidak apa-apa karena dia listrik AC ya. Jadi kalau listrik AC itu kebolak-balik tidak apa-apa. Jadi dua buah kabel yang dari PLN atau kabel bawaan itu misalnya putus, yang bawah disambungkan ke atas, kemudian yang atas dipindahkan sambung ke bawah. Yang bagian yang saya kasih tanda panah itu tidak masalah karena dia masih menggunakan arus AC. Berbeda nanti kalau setelah melewati satu buah IC. Ini IC ini adalah dioda ya. Jadi IC ini dioda ini berfungsi untuk penyearah tegangan. Jadi dari listrik AC dirubah menjadi DC. Nah, kenapa di sini saya kasih dua buah kabel yang warna berbeda? Ini untuk menandakan bahwa di sini arusnya sudah berubah dan ini bagian positif dan negatif. Kalau arus DC itu tidak boleh terbalik antara positif dan negatif. Kalau terbalik atau salah pemasangan, nah inilah yang menyebabkan komponen elektronika itu terbakar. Nah, proses perubahan tegangan dari listrik AC menjadi listrik DC itu kita rubah dengan menggunakan adaptor atau charger HP ini. Sehingganya dua buah kabel yang dari PLN ini tidak kita gunakan. Jadi ini nanti kita lakban saja dan itu kita pakai lakban seperti ini, kemudian kita gulung saja, tidak masalah. Nah, kita gulung seperti ini, kita masukkan, kemudian kita kasih solasi seperti ini ya, supaya nanti tidak menyinggung komponen yang lain. Jadi terjawab ya satu pertanyaan, Bang, itu kabel yang bawaannya kemana? Itu tidak kita gunakan, kita tutup seperti ini ya. Jadi nanti pemakaiannya itu tidak langsung kita colokkan ke listrik. Kenapa? Yang kita colokkan ke listrik nanti charger HP-nya, adaptornya, sebagai pengganti tegangan dari arus AC PLN menjadi arus DC. Jadi seperti itu ya. Oke, sampai di sini ini sudah beres, kita letakkan dahulu. Kita kembali ke bagian mana yang akan kita sambungkan dengan charger adaptor. Ingat di awal itu sebelum kita sambungkan di bagian kabel merah dan hitam ini ada satu buah kapasitor seperti ini. Ini namanya ELCO atau elektrolit kondensator. Posisinya tepat di sini. Jadi ingat ya, di ELCO ini dia ada satu buah tanda seperti ini. Ini adalah tanda seperti ini. Ini menandakan kutub negatifnya. Nah, seperti ini tandanya. Ini tanda minus seperti ini. Ini adalah kutub negatifnya. Nah, sedangkan di sebelahnya itu tidak ada tanda, itu adalah bagian positifnya. Dan yang ada tanda itu bagian negatifnya. Nah, yang bagian ada tanda seperti itu kita kasih warna kabel warna hitam. Ini untuk menandakan ini adalah kutub negatifnya. Dan di sebelahnya itu kita kasih kabel warna merah untuk menandakan ini adalah kabel positifnya. Sehingganya dalam proses penyambungan nanti dari charger HP ke kabel USB kemudian kita colokkan ke sini, itu nanti tidak boleh terbalik antara kutub positif dan negatif. Kalau terbalik ini bisa menyebabkan beberapa buah komponen itu terbakar. Jadi pertanyaan yang pertama tadi adalah, Bang, apakah tidak terbakar? Jawabannya kalau benar penyambungan kabel di sini yang kabel merah dan hitam itu dia tidak akan terbakar.
kecuali kalau salah penyambungan dalam kabel yang hitam terbalik ke warna merah, kabel merah terbalik ke warna hitam, itu bisa terbakar. Kenapa? Karena di sini dia sudah menggunakan arus DC, dan arus DC itu tidak boleh terbalik. Kalau positif harus positif, negatif harus negatif. Kalau arus AC dari PLN itu positif dan negatif terbalik tidak masalah. Nah, seperti itu ya. Baik, di awal tadi ada beberapa buah komponen yang kita lepaskan. Ini di sini ada kapasitor Miller, kemudian ada resistor, kemudian satu buah elko. Jadi 3 buah komponen ini kita lepaskan ya. Ingat, 3 buah komponen ini silahkan dicek kembali. Ini elko-nya, kemudian ada kapasitor Miller, kemudian resistor. 3 buah itu kita lepaskan. Kemudian di bagian elko tadi ini, nah, ini kita kasih kabel warna merah dan hitam di bagian elko-nya ya. Ingat seperti ini. Seperti yang saya contohkan ini, kabel merah dan hitam. Kabel merah dan hitam ini untuk menunjukkan arus DC nanti positif dan negatifnya. Dari mana tahu positif dan negatifnya? Itu dari tanda yang ada di elko-nya tadi. Oke, kita kembali ke ini adaptor charger HP-nya ya, seperti ini. Oke, setelah pada PCB tadi kita kasih 2 buah kabel positif dan negatif atau warna merah dan warna hitam, selanjutnya kita ke bagian USB-nya ini sebagai penghubung sumber tegangan dari charger HP menuju ke bel wireless-nya. Ingat, di sini kabel USB itu sebetulnya ada 4 buah kabel atau 4 buah pin kalau kita lihat di dalam sini. Jadi di dalam itu ada 4 buah pin, bagian kiri dan kanan, kemudian di tengah itu 2. Jadi di USB itu ada 4 buah pin. Lihat di sana. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat di bagian ini. Jadi di bagian ujung kiri dan kanan itu adalah USB VCC atau input power sebesar kurang lebih 5 volt yang bagian positif dan bagian negatifnya. Sedangkan yang 2 di tengah itu adalah untuk proses pengiriman data. Itu juga bagian positif dan negatifnya. Nah, pada bagian ini yang akan kita ambil adalah bagian VCC inputnya, sebelah kiri dan sebelah kanan, yaitu bagian positif dan negatifnya. Nah, di antara 2 pin itu atau di antara 2 kabel itu kan kita belum tahu bagian mana yang positif dan bagian mana yang negatif. Pada intinya, sebelah kiri dan kanan ini yang akan kita gunakan, sedangkan yang tengah itu tidak kita gunakan. Jadi pada USB ini nanti kita akan cari tahu bagian mana yang positif dan bagian mana yang negatif. Lalu bagaimana cara mengetahui bagian positif dan negatif dari USB tersebut? Nah, pada ujung bagian USB itu yang kecolokan HP yang biasanya itu kita potong. Kita potong kemudian kita kelupas bagian penutupnya, itu kita akan jumpai di sana 4 buah kabel. Nah, ini sudah saya lepaskan dan saya tandai seperti ini. Jadi di ujung USB atau yang tercolok ke HP itu ada 4 buah kabel. 2 yang akan kita gunakan dan yang 2 lagi tidak kita gunakan. Nah, seperti ini ya. Kita lepaskan ini dulu biar lebih jelas. Baik, kalau kabel standar itu biasanya ada warnanya standar. Misalnya untuk positif itu merah dan negatif itu hitam. Tapi kalau kabelnya tidak standar, maka kita harus menggunakan multimeter untuk mengetahui bagian mana yang positifnya, pin positif dan pin negatifnya, dan bagian mana yang terhubung ke bagian tepi kiri dan tepi kanan seperti pada pin USB tadi. Jika kita menggunakan multimeter digital seperti punya saya ini, maka kita putar selektor ke bagian buzzer. Buzzer itu kalau dihubungkan dia berbunyi. Tandanya pada bagian multimeter itu seperti ini ya. Nah, jika teman-teman masih belum paham cara menggunakan multimeter, bisa melihat referensi yang lain.
Nah, jika kita hubungkan ini berbunyi. Nah, ini bunyi ini yang akan kita gunakan untuk mengetahui kabel itu terhubung kemana. Caranya, di bagian ujung tepi kiri dan kanan itu ada dua lubang. Nah, kita colok ke lubang tersebut di bagian ujung yang satunya. Kemudian kita hubungkan ke 4 buah kabel yang sudah kita potong, bagian mana yang terhubung ke pin tersebut. Nah, karena ini sudah saya tandain, jadi yang bagian sisi kiri ataupun kanan, jika kita belum tahu, kita hubungkan ke salah satu kabel. Jika dia berbunyi tit seperti itu menunjukkan bahwa pin tersebut terhubung ke kabel yang itu. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti kita tandai, misalnya kita kasih solasi atau kita kasih tanda apa, yang jelas pin tersebut terhubung ke kabel yang di ujungnya. Dari sini kita belum tahu apakah itu kabel positif atau negatif ya. Yang jelas pin yang ujung sana terhubung ke kabel yang di ujung sini. Nah, nanti kalian kasih solasi atau apa sebagai tanda. Kemudian begitu juga di ujung yang satunya lagi. Di ujung USB yang tercolok ke adaptor HP itu kan tadi ada 4 buah pin. Di ujung kiri kita hubungkan ke 4 buah kabel mana yang terhubung. Kemudian di ujung yang kanan itu juga kita hubungkan ke 4 buah kabel mana yang terhubung. Nah, dari sana nanti akan dapat dua buah pin yang terhubung ke ujung USB-nya. Nah, itu kalian kasih tanda. Misalnya yang ini terhubung ke bagian kiri dan yang satu lagi terhubung ke bagian kanan. Otomatis ada 2 buah kabel yang tidak digunakan, yaitu kabel yang tengah. Nah, itu yang kita lipat, kita solasi, tidak kita gunakan. Dari situ sudah kita dapat 2 buah kabel yang terhubung ke pin yang kiri dan yang kanan. Nah, selanjutnya kita akan cari tahu di antara 2 kabel ini bagian mana yang positif dan bagian mana yang negatif. Karena 2 buah kabel tadi kan sudah kita dapatkan, kita kasih tanda, kemudian kita belum tahu nih mana yang positif dan negatif. Nah, selanjutnya kita akan cari tahu bagian mana yang positif dan bagian mana yang negatifnya. Nah, dari kedua kabel tersebut bagaimana cara mengetahui bagian positif dan negatifnya? Caranya seperti ini. Teman-teman hubungkan adaptor atau charger HP tersebut ke listrik PLN 220. Nah, di sini kan ada 2 buah kabel dari USB yang sudah kita buat tadi. Itu kita belum tahu positif dan negatifnya ya. Bagaimana cara mengetahui positif dan negatifnya? Itu kita ukur terlebih dahulu tegangan output dari charger HP tersebut. Pertama, silakan putar selektor ke bagian pengukur tegangan atau VDC. Di sini ya. Jadi kita akan ukur output dari tegangan charger tersebut. Nah, di bagian multimeter itu kan ada 2 buah probe, tanda merah dan hitam. Nah, kita hubungkan salah satu probe ke ujung USB, kemudian 1 buah probe lagi ke USB yang satunya lagi. Nah, kalau pada jarum multimeter itu ditandakan dengan tanda min terlebih dahulu, kemudian ada angka 4,9, itu artinya bagian yang terhubung ke multimeter tersebut terbalik. Artinya bagian yang terhubung ke probe hitam itu adalah positifnya, dan yang bagian terhubung ke probe warna merah dari multimeter itu adalah negatifnya. Kita balikkan, bagian merah ini kita hubungkan ke yang satunya lagi, dan bagian hitam ini kita hubungkan ke yang satunya seperti ini. Nah, di sini tanda negatifnya sudah hilang. Ini artinya sudah sesuai, probe-nya sudah sesuai dan output tegangannya sudah sesuai. Maka dari sini kita tarik kesimpulan, bagian yang terhubung ke probe merah ini adalah positif, dan bagian yang terhubung ke probe hitam dari multimeter itu adalah negatifnya. Ingat ya, ini sudah arus DC, jadi tidak boleh terbalik. Oke, demikian cara mengetahui bagian
output positif dan negatif dari charger adaptor tersebut. Selanjutnya kalian bisa kasih tanda seperti yang saya buat ini, capitan, ini satu hitam dan satu merah. Ini adalah kutub positif dan negatifnya. Ini nanti yang akan kita hubungkan ke bel wireless yang sudah kita kasih kabel tersebut. Baik, setelah kita mengetahui bagian positif dan negatifnya dan sudah kita kasih tanda, selanjutnya hubungkan bagian positif dan negatif tersebut sesuai dengan warna kabel yang sudah kita buat di bagian PCB wirelessnya. Jadi seperti ini ya, hubungkan bagian merah ke merah, yang hitam ke hitam. Selanjutnya yang kita colokkan adalah adaptor charger HP-nya. Nah, di sini sudah hidup dan kita tes, di sini menyala dan bisa berfungsi normal. Oke, demikian ya. Ini sudah jelas saya rasa. Nanti jika ada pertanyaan mungkin boleh diajukan di kolom komentar. Saya rasa ini cukup jelas, hanya saja kalian hanya membutuhkan beberapa skill atau ilmu elektronika lah, paling tidak sedikit. Jadi semoga teman-teman bisa berkarya dan bisa mengerjakannya sendiri. Oke, demikian cara perbaikan bel pintu wireless merek Cak Asu. Selamat mencoba dan semoga sukses.